Pak Kiai, membaca zikir di dalam hati atau sir itu apakah membutuhkan adanya ijazah atau guru mursyid? Begini, zikir sebenarnya semua zikir itu aslinya tidak perlu ijazah. Zikir aslinya tidak perlu ijazah, karena sudah ada perintah dari Allah SWT, wadhkurullaha dzikron katsiron, ya, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak atau banyak zikir. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ya. Namun orang yang berzikir bila ingin sempurna atau afdol, maka hendaklah dia ini mencari sanad atau ijazah zikir. Ini namanya afdoliyah, ya, keutamaan. Begitu. Kenapa? Karena zikir-zikir itu ada kalanya mempunyai rahasia. Paham ya? Yang tahu itu adalah orang yang mulazim dengan zikir tersebut. Lah, yang mulazim itu terus-menerus mengamalkan, apalagi yang apa? Ya, bahasa kita mengatakan mengarangnya itu ya, menyusunnya. Maka penyusun itu biasanya tahu rahasianya. Begini loh gampangannya ya. Misalnya tukang kayu membuat almari, dan almari itu dibelikan kunci. Paham ya? Maka tukang almari itu dia tahu mana kunci yang tepat. Betul? Nah, kalau ada orang pembeli tidak tanya kepada penjual almari, kemudian dia menggunakan asal kunci, kira-kira gimana? Bisa terbuka atau enggak? Enggak bisa. Ya, bahkan nutup pun enggak bisa. Itu tukang kayu atau pembuat almari. Kita anggap pembuat almari itu adalah ulama-ulama kita yang ahli zikir. Paham? Ya. Nah, kalau ingin membuka doa agar bisa tembus, maka perlu bertanya kepada ulama-ulama yang mempunyai ijazah-ijazah itu. Paham ya? Akan lebih baik kalau kita ini bertanya kepada pembuat kunci. Jadi, yang orang membuat kunci itu kan ada kuncinya, ada lubangnya dengan gerigi tertentu. Paham ya? Lah, pembuat kunci ini sebut saja adalah ulama yang menyusun wirid atau zikir tersebut dalam satu susunan, seperti misalnya wirid sakron yang bernama Al-Imam Abu Bakar As-Sakron. Ya enggak? Maka beliau ini penyusun wirid sakron. Kalau kita punya ijazah musalsal bersambung sanadnya ya kepada Al-Imam Abu Bakar As-Sakron, itu sama halnya kita bertanya kepada pembuat kunci, bukan sekedar tukang almari yang beli kunci tadi. Maka akan lebih jitu lagi, ya, lebih sambung lagi, lebih mudah lagi. Paham? Karena pembuat kunci lebih tahu rahasia yang tersembunyi dalam dunia perkuncian, ya. Sedangkan pembuat almari sudah belajar. Paham ya? Tapi orang belajar pun kadang-kadang kepahamannya tidak sesempurna pembuat kunci. Paham? Demikian juga dengan zikir-zikir, ya. Adapun masyarakat itu kadang-kadang diberi suatu almari yang kuncinya ini bebas, dibuka sama apapun bisa, ya. Nah, kalau sudah dibuka dengan apapun bisa, ya tidak perlu kan menggunakan apa? Bertanya kepada tukang kunci nggak perlu, bertanya kepada pembuat almari tidak perlu, karena sudah bisa dibuka dengan alat-alat yang umum. Misalnya ini ya, ada almari yang tidak pakai kunci gitu, tapi pakai selotan gini dok, semua orang bisa, ya. Gini dok, dibuka, semua orang bisa, ya nggak perlu tanya. Bahkan kepada penjual almari tidak perlu tanya, apalagi pembuat selotan.
gak perlu tanya karena namanya ini almari umum, pintunya pintu umum. Demikian juga dengan zikir. Paham ya? Paham. Baik.